Pak Darul. Oke, Pak Ayun. Eh, rencananya Pak Ayun ini mau ngajar kelas berapa ya? Rencana saya mau mengajar kelas 5. Kelas 5. Di kelas Di kelas 5 saya. Oke, Pak Ayun. Kira-kira apa untuk ini untuk besok ya Pak Ayun ya? Iya. Aku mau mengajar pelajaran apa mengenai apa yang diajar nanti. Oh, Yang Pak. mau Saya nanti atau besok ya akan mengajar, yang saya akan ajarkan yaitu matematika di kelas 5 pada materi keliling bangun data. Anu ya, apa kalau bab berapa ya? Ini bab 3. 3. Ketika Ibu Ayun melakukan materi tentu menggunakan persiapan ya Pak Ayun. Iya, Pak. Nah, persiapannya apa aja Pak? Nah, persiapannya tentu saja saya mempersiapkan kondisi kelas yang senyaman mungkin dan kesiapan belajar murid dengan menyenangkan, kemudian menggunakan strategi pembelajaran realistik itu artinya saya menyajikan benda yang nyata ke anak-anak untuk ditemukan keliling dari benda tersebut. Kemudian saya juga menerapkan kolaborasi dalam diskusi kelompok. Setelah Ibu merencanakan seperti itu, kira-kira saya tadi lupa ya, apa ya kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok yang ingin sampaikan ke siswa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa yaitu melalui pengamatan media yang saya sajikan itu baik realistik berupa benda ataupun gambar, siswa itu dapat mengetahui keliling bangun datar yang saya sajikan. Itu berupa persegi panjang, bulan ketupat dengan tepat. Dan melalui pengamatan video, siswa dapat mengetahui keliling bangun datar dengan tepat. Dan melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengenali situasi soal yang melibatkan keliling bangun datar. Kemudian pada saat mereka diskusi, siswa dapat menemukan keliling berbagai bangun datar yang disajikan. Kemudian yang terakhir, melalui lembar kerja peserta didik, siswa dapat berkreasi membuat produk bangun datar sesuai dengan minat mereka, kreativitas mereka. Ini berapa kali pertemuan kira-kira? 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, area pengembangan yang tidak saya capai yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ada diferensiasinya kan? Ada Bapak, tadi yang pada tujuan pembelajaran itu telah saya sebutkan diferensiasinya, yaitu ada beberapa siswa yang menggunakan gambar, ada beberapa siswa yang menggunakan media realistik, ada beberapa siswa yang menggunakan video dalam pembelajaran mereka. Ayo, dari yang Jenengan sampaikan itu sudah jelas ya. Kira-kira media atau alat yang Ibu gunakan itu apakah alat itu atau LCD itu apa? Media realistik yang saya gunakan dapat berupa kertas atau buku, ada berbagai macam ukuran karena kan realistik, jadi ada di dalam kelas itu ada benda apa saja yang mereka bisa temui, atau mungkin saya membawa media yang
saya temui, yang biasa kita temui di rumah, yang saya bawa ke kelas supaya mereka dapat mengukur keliling dari bangun yang saya bawa. Berarti diferensiasi ada berupa gambar, media realistik, dan video. Dari yang dengan sampaikan tadi, mulai medianya, mulai tujuannya, strategi apa yang untuk mencapai goal yang dengan cita-citakan? Strategi yang saya terapkan di sini selain dari pembelajaran diferensiasi yang saya awali dengan diferensiasi konten, yang berikut mengalir pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, maka saya harapkan dengan adanya diferensiasi tiganya yang sudah tercakup dalam pembelajaran saya, maka siswa dapat dengan mudah mengetahui keliling dari berbagai macam bentuk bangun datar yang disajikan. Bahkan mereka bisa mengetahui prinsip keliling itu apa saja, kesimpulan tentang keliling itu apa, sehingga kalau mereka menemukan soal yang berbeda dengan soal yang kita pelajari bersama di dalam kelas, mereka bisa menyelesaikan dengan cepat. Selain itu, saya tekankan di sini media realistik karena mereka itu akan menemukan benda-benda tersebut di kehidupannya sehari-hari. Jadi fokusnya ke media realistik ya, dan diferensiasi. Kalau alat seperti proyektor itu untuk komputer saja atau itu juga untuk media, kan ada yang menggunakan video. Karena kalau anak SD kan tidak diperkenankan membawa ponsel sendiri. Maka yang mempraktekkan atau yang menayangkan video itu tentu saja guru. Jadi saya pun memakai video itu, yang mana video itu tidak hanya disaksikan oleh kelompok yang diferensiasi konten video saja ya, tapi juga bisa disaksikan oleh seluruhnya, sehingga itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran, karena yang mana anak pun akan memahami dari segi video, dari segi media realistik, dari segi gambar, mereka bisa memahami dari berbagai macam konten. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan itu tercapai ya. Iya, terima kasih Bapak. Kalau bisa Ibu simpulkan langkah-langkah pembelajaran secara singkat saja. Apa langkahnya pertama? Langkah yang pertama pasti persepsi ya. Setelah pembukaan pada inti, maka kalau persepsi, apa perlu saya jelaskan juga untuk persepsi yang tidak? Oh, tidak usah, langkah-langkahnya. Langkah inti. Ya, inti. Oke. Kalau langkah inti, tentu saja pada awal saya sediakan media gambar, gambar video, ya, media gambar yang ada di buku dulu. Kan mereka ada buku paketnya, gambar seperti itu. Kemudian mereka tahu bahwa di bukunya ada materi semacam itu yang akan kita pelajari. Mereka tahu tujuan pembelajarannya akan kita lakukan. Maka saya bisa menanyakan video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran itu diperjelas lagi dengan media realistik tadi. Lalu mereka menemukan sendiri berbagai macam benda, berikut juga mencari kelilingnya. Itu secara kelompok atau kelompok? Setelah itu dalam pembelajaran tadi ya, setelah kita atau saya sebagai guru mengobservasi dari kegiatan mereka itu apakah berlangsung dengan baik atau ada yang tidak mereka pahami, ya itu saya bisa mengambil keputusan. Kalau mereka benar-benar sudah memahami, saya lihat situasinya, maka saya bisa melanjutkan dengan pemberian gambar yang mungkin lebih sulit lagi. Nah,
selanjutnya mungkin saya bisa pemberian KBB. Kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama yang semula dari segi kelompok ya, penyelesaian masalahnya setelah mereka sekiranya sudah hampir 90% memahami, kita bisa lanjut ke individu. KBB-nya berupa individu. Bagus, mudah-mudahan tujuan pembelajaran itu tercapai. Nanti kita ketemu lagi Bu ya, saya kepingin pasca observasi kelasnya nanti Ibu sampaikan ke saya, bisa tahu hasil yang semoga nanti pembelajaran yang akan saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Danur. Bagaimana kabarnya Bu Ayun? Alhamdulillah Pak Danur, sehat selalu. Kemarin Ibu pembelajaran mengenai sesuai dengan transportasi ya. Ya. Dari hasil yang Ibu jalankan, kira-kira yang Ibu dapati mulai tujuan pembelajaran, area pengembangan yang tidak dicapai dan selain yang akan dilaksanakan itu sudah dijalankan apa belum? Baik Bapak. Yang kemarin saya melakukan pembelajaran matematika dengan materi keliling bangun datar pada kelas saya, yaitu kelas 5C. Alhamdulillah tercapai Pak, yaitu tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak saya capai, kemudian strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan dan saya rencanakan terlaksana dalam pembelajaran. Terus kira-kira mulai alat-alatnya itu dilaksanakan apa Bu? Kayak medianya dijalankan. Media kemarin dan jelas saya pakai proyektor LCD ya, saya LCD proyektor pakai video, kemudian media gambar, realistis, media realistik, itu juga saya sajikan. Pengorganisasian kelompoknya? Perorganisasian kelompok, iya pasti karena sudah tertata sejak awal berkelompok. Profil Pancasilanya? Pelajaran Pancasilanya tercapai Pak. Alhamdulillah, dari gotong royongnya ada, bergenggalan listrisnya ada, kemudian profil yang lain juga. Alhamdulillah tercapai juga. Kira-kira kalau dipresentasi berapa? Kalau saya persentase dari tujuan pembelajaran yang tercapai adalah bisa sampai 90%. Dari pembelajaran yang telah melaksanakan itu, apakah ada catatan refleksi? Oh, ya Bapak, ada. Jadi berdasarkan area pengembangan yang hendak saya capai, yaitu penyerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar, yaitu supaya saya inginkan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar murid secara nyaman. Dengan keberagaman mereka, saya fasilitasi dengan diferensiasi juga. Kemudian saya dapat pula mengamati pembelajaran sudah sesuai dengan
pengembangan yang bijak. Murid menunjukkan sikap yang disiplin positif, kemudian dapat menikmati kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur atau prosedur yang saya sampaikan. Kemudian ketercapaian pembelajaran juga dengan baik, kesadaran belajar juga sangat tinggi. Terus topik percakapan dan catatan. Topik percakapan dan catatan dalam pembelajaran saya kemarin yaitu hal yang mungkin belum maksimal ya. Sesuai area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu saya berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid saya. Itu mungkin kurang maksimal ya. Nah, fokus pada tujuan tadi ya. Tujuan pembelajaran tadi. Terus ada lagi? Kemudian hal yang sudah baik yang saya lakukan yaitu dalam pembelajaran kemarin itu sabar dalam menghadapi murid, karena beraneka ragam murid saya sangat beragam. Disinilah saya dituntut untuk menerapkan kompetensi sosial emosional, kesadaran emosional saya maupun siswa. Kemudian dengan ketelatenan menghadapi murid yang berdiskusi dengan latar dan kemampuan murid yang beraneka ragam, bahkan dengan aneka gaya belajar masing-masing. Gitu. Selain itu, penerapan budaya positif dalam pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk itu mengupayakan penerapan kompetensi sosial emosional. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depan. Rencana tindak lanjut untuk ke depan. Nah, setelah kegiatan belajar kemarin, rencana tindak lanjut ke depannya yaitu saya mendapatkan solusi atas kendala yang dialami dalam kegiatan pembelajaran yang mana pembelajaran diferensiasi ini seharusnya sudah saya terapkan kesinambungan di dalam kelas. Untuk diterapkan berkali-kali. Iya, betul. Supaya lebih baik lah. Supaya pembelajaran yang mana yang baik tidak hanya pada materi matematika ini yang saya terapkan, tetapi pembelajaran yang lain pun juga saya terapkan seperti ini, yang mana ada area pengembangan sesuai dengan budaya positif, HSE, dan diferensiasi. Iya, terima kasih informasi dan sharing Ibu. Harapan kami bisa mengetahui lebih lanjut dengan rencana tindak lanjut Ibu itu nanti untuk bisa saya tiru dan saya terapkan dan diterapkan oleh seluruh guru di sekolah kita. Ya, terima kasih Bapak. Dari yang segala saya sampaikan mungkin ada hal yang menjadi kekurangan, saya mohon maaf, dan mungkin ada saran maupun kritik saya juga mohon untuk diberi wawasan terkait mungkin ada kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan dan observasi yang Bapak lakukan. Terima kasih, semoga sukses Bu Ayu. Sukses berhasil. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.